Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat YKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-339 2024. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, mari kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 2 ayat 25. Demikian tertulis dalam terjemahan baru 2. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Now there was a man in Jerusalem named Simon, who was righteous and devout, looking for the restoration of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, Simeon, seorang yang benar dan saleh. Simeon, seorang yang benar dan saleh. Nas hari ini mengisahkan sosok seorang Simeon yang dikenal sebagai seorang yang saleh dan beriman dan seorang yang benar. Hidupnya dipenuhi dengan pengharapan akan penghiburan bagi Israel. Simeon adalah contoh teladan bagi kita dalam hal kesetiaan dan juga pengharapan yang teguh. Dia setia berharap akan datangnya seorang Mesias yang memulihkan bangsa Israel. Dia menantikan dengan sabar kedatangan Sang Mesias yang akan membawa penghiburan bagi umat Tuhan. Meskipun ia tidak disebutkannya secara rinci mengenai tentang berapa usia Simeon dan berapa lama dia menanti Mesias itu. Tetapi kita dapat merasakan kedalaman pengharapan Simeon yang ada dalam dirinya untuk mengharap datangnya Sang Mesias. Dari teks ini pertama-tama kita melihat bahwa Simeon digambarkan sebagai seorang yang benar dan saleh. Ini bukan hanya berarti bahwa ia menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bukan. Tetapi juga mencerminkan hidup yang berkenan kepada Allah. Tidak hanya benar, tetapi dia mencerminkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan supaya apa? Dia berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dia penuh dengan ketaatan dan komitmen terhadap firman Tuhan. Dalam kehidupan yang seringkali dipenuhi dengan godaan dan ketidakpastian, Simeon mengajarkan tidak mau tergoda kepada itu. Tetapi dia mengajarkan untuk tetap menjaga integritas dan hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, selain itu Simeon juga menantikan penghiburan bagi Israel. Dia berharap akan ada penghiburan bagi Israel sebagai umat yang hidup dalam masa penantian akan kedatangan Mesias. Kala itu Simeon memelihara pengharapan. Dia pelihara pengharapannya yang teguh bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya. Dia hidup dengan harapan akan janji yang pasti, meskipun belum melihatnya secara langsung. Tetapi pengharapan di sini adalah pengharapan yang tidak pernah pudar, bahkan dalam kesulitan dan penantian yang panjang. Hal yang lebih indah lagi dalam ayat ini tentang Simeon ialah bahwa Roh Kudus ada di atasnya. Ini berarti Simeon bukan hanya seorang yang memiliki pengharapan yang penuh, pengharapan yang kuat, tetapi ia juga dipenuhi Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa dia hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan.
membiarkan Roh Kudus membimbingnya. Bahkan kehadiran Roh Kudus dalam hidup Simeon menjadi sebuah penghiburan dan kekuatan bagi kita, bahwa kita pun dapat setia bertahan meskipun keadaan di sekitar kita seringkali tidak mendukung. Jadi renungan ini mengingatkan kita untuk tetap hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan, sama seperti Simeon hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan, untuk memelihara pengharapan akan janji Tuhan yang akan Dia berikan kepada kita. Ingat bahwa janji Tuhan kepada kita tidak pernah gagal. Tuhan akan selalu membuka hati kita supaya siap dibimbing oleh Roh Kudus dalam setiap langkah kita. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Ada beberapa poin penting yang terkandung dalam karakter Simeon yang akan menjadi prinsip kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama apa? Kehidupan yang benar dan saleh. Dari kehidupan Simeon itu, dia seorang yang benar dan saleh. Mari kita juga hidup benar dan saleh. Dengan kehidupan Simeon itu, kita diajak untuk punya integritas, punya moralitas, punya ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Ini mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kita sendiri. Apakah kita sudah punya integritas, punya pengharapan yang totalitas akan penantian kedatangan Kristus kali kedua. Itu yang pertama, kehidupan yang benar dan saleh. Yang kedua ialah pengharapan yang teguh. Simeon pengharapannya teguh untuk menantikan Sang Mesias yang menghibur Israel. Bahkan ketika dia melihat bayi Yesus, dia berkata, aku telah siap mati. Artinya pengharapan itu telah dia lihat dengan bayi Yesus itu. Simeon menantikan penghiburan bagi Israel yang juga berarti ia memiliki visi yang lebih besar. Tidak hanya sekedar kepentingan pribadi, tapi kepentingan bangsa Israel untuk mendapat penghiburan. Simeon memikirkan nasib umat Allah, dan ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki hati yang peduli akan bangsa. Dengan melihat kehidupan Simeon itu, kita pun harus terinspirasi untuk peduli bagi bangsa, peduli bagi keluarga, peduli bagi gereja dan masyarakat, supaya masyarakat kita punya harapan menanti kedatangan Kristus kali kedua. Itu yang kedua, penghiburan bagi Israel. Yang ketiga ialah bagaimana penghiburan bagi Israel itu nyata. Bagaimana penghiburan Israel itu nyata. Nah, ketika Simeon menanti penghiburan itu nyata, maka dia pun melihat bayi Yesus lahir di Bethlehem, dan dia bertemu kala ibunya dan bapaknya Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah. Lalu Simeon langsung menggendong Sang Mesias itu. Jadi penghiburan itu nyata bagi Israel. Ini yang ketiga, bahwa ketiga penghiburan bagi Israel. Yang kedua dari pengharapan yang teguh, dan yang ketiga penghiburan bagi Israel. Yang ketiga apa yang hendak kita renungkan? Yang keempat apa yang hendak kita renungkan dari teks ini ialah peran Roh Kudus dalam hidup Simeon. Peran Roh Kudus bagi hidup Simeon. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu ada dalam Simeon? Dalam teks yang dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Di atasnya berarti dalam dirinya yang memimpin kehidupan Simeon. Ini menunjukkan bahwa hidup Simeon dipenuhi dan dibimbing oleh Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya mengambil peran penting, memberinya pengertian yang mendalam, bahkan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan demikian kita pun diajak supaya kita mampu menjalani kehidupan ini, kita butuh kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita dibimbing, ditolong, bahkan diarahkan oleh Roh Kudus menuju kehidupan yang kekal. Itu yang keempat. Yang kelima, apa yang hendak kita renungkan dalam hari ini? Penantian yang penuh makna. Penantian yang penuh makna. Simeon menantikan kedatangan Yesus dengan pengharapan yang penuh makna dan arti. Penantian ini bukan sekedar menunggu tanpa tujuan, tetapi menantikan sesuatu yang penuh makna. Keselamatan dan penghiburan bagi umat Tuhan nyata
bagi kehidupan Simeon. Ini mengajak kita untuk menilai apa yang kita nantikan dalam hidup kita. Seberapa besar makna kita menanti kedatangan Kristus kali kedua yang akan menghukum, menghakimi kita yang hidup dan yang mati. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, kehidupan yang benar dan saleh. Marilah hidup benar dan saleh untuk menanti kedatangan Kristus kali kedua. Yang kedua, pengharapan yang teguh. Berharaplah teguh bahwa Tuhan akan datang kali kedua untuk mengangkat kita ke surga. Yang ketiga, penghiburan bagi Israel, penghiburan bagi kita bahwa Tuhan akan memberi kita penghiburan yang sejati. Yang keempat, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk menjalani kehidupan ini butuh pertolongan Roh Kudus. Yang kelima, penantian yang penuh makna. Mari menanti kedatangan Kristus kali kedua dengan penuh makna. Karena itu Simeon Allah teladan yang saleh, hidup benar bagi kita, dan mari kita pun menjadi hidup yang benar dan saleh sambil menanti-nantikan Tuhan dengan harapan yang teguh dan dibimbing oleh Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dari nas hari ini kami belajar dari kehidupan Simeon yang memiliki iman yang benar dan hidup saleh dan hidup yang melakukan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk mampu menanti penghiburan bagi kami, menanti kedatangan Kristus kali kedua bagi kami dengan iman yang teguh, pengharapan yang teguh, bahkan kami hidup benar dan saleh di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.